Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Siti Saidah. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teknik pembelajaran keterampilan menyimak. Nah, pengertian teknik pembelajaran menyimak yaitu proses pembelajaran yang dilakukan secara sengaja dan terencana untuk melatih siswa agar bisa mengenal bunyi ujaran, memahami makna ujaran, memahami pesan, merespon, menginterpretasi, mengapresiasi, mengkritisi, dan menilai simakan yang disampaikan oleh gurunya, baik melalui rekaman, melalui pemutaran video atau film, penayangan gambar, ataupun cerita yang disampaikan oleh gurunya. Nah, selanjutnya yaitu tujuan teknik pembelajaran menyimak. Tujuannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama untuk tingkat pemula atau mubtadi, kedua untuk tingkat menengah atau mutawasid, dan yang ketiga untuk tingkat lanjut atau mutaqaddim. Nah, tujuan pembelajaran untuk tingkat mubtadi atau pemula yaitu yang pertama mengenal bunyi huruf Arab yang sesuai dengan makhrajnya. Kemudian kedua, membedakan bunyi huruf yang berdekatan dengan makhrajnya. Ketiga, membedakan bunyi huruf yang berharokat pendek dan panjang. Keempat, mengenal huruf yang bertasydid. Kelima, mengenal huruf yang berharokat tanwin. Keenam, mengetahui hubungan antara bunyi ujaran dengan simbol tulisan. Ketujuh, membedakan huruf antara syamsiah dan qamariyah. Dan yang terakhir yaitu memahami ungkapan bahasa Arab lisan yang sederhana. Lalu tujuan untuk tingkat menengah atau untuk tingkat mutawasid yaitu memahami makna kata yang sesuai dengan konteksnya. Lalu memahami kata dan kalimat-kalimat lisan bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari. Ketiga, memahami perubahan makna karena perubahan bentuk kata. Nah, yang di dalamnya itu berisi mudzakkar, muannas, bilangan, dan kata kerja dalam berbagai zamannya atau bermacam waktunya. Kemudian memahami makna kalimat yang sesuai dengan intonasinya. Yang kelima yaitu memahami makna kata secara tepat. Lalu tingkat lanjut atau untuk tingkat mutaqaddim. Yang pertama yaitu untuk memahami makna ujaran dengan konteks budaya Arab. Kedua, untuk memahami topik pembicaraan yang sesuai dengan alur pembicaraannya. Ketiga, menangkap makna secara umum dari ujaran bahasa Arab tanpa menemukan kesulitan. Keempat, menangkap gagasan utama dari yang didengarnya. Kelima, membedakan antara gagasan utama dan gagasan pendukung. Keenam, membedakan antara fakta dan pendapat perorangan yang dipahami dari yang didengarnya. Ketujuh, menangkap makna kontekstual dari kata yang digunakan oleh pembicara. Delapan, memberikan respon yang tepat terhadap suatu ungkapan yang didengar. 9. Menyampaikan isi kandungan pembicaraan. Dan ke-10, memberikan penilaian terhadap ungkapan atau pembicaraan yang didengarnya. Selanjutnya yaitu materi dalam teknik pembelajaran menyimak.
Ada dua jenis materi dalam pembelajaran istimewa atau pembelajaran menyimak, yaitu materi yang disampaikan oleh gurunya atau teachers atau juga classroom Arabic, dan materi yang diambil dari real kehidupan orang-orang Arab atau living Arabic. Kemudian media teknik pembelajaran menyimak. Nah, ada 7 media. Yang pertama yaitu bisa memanfaatkan benda yang konkret atau yang nyata yang ada di dalam kelas seperti buku, majalah, dan lain sebagainya. Kemudian media kedua yaitu bisa menggunakan miniatur atau replika untuk memvisualisasikan pembelajaran istimewa. Ketiga, menggunakan audiovisual atau seperti pemutaran film. Kemudian menggunakan audio. Nah, media audio ini bisa menggunakan kaset atau tape recorder. Lalu, dalam pembelajaran istimewa atau pembelajaran menyimak, guru juga bisa memanfaatkan dan mengefektifkan jam pelajaran melalui imla atau dikte bahasa Arab. Ketujuh, bisa menggunakan maharoh al-kalam, yaitu berupa guru bercerita kepada siswanya. Kemudian, teknik pembelajaran istimewa itu ada 3 juga. Yang pertama untuk tingkat pemula atau untuk tingkat mubtadi, kedua untuk tingkat menengah atau mutawasid, dan yang ketiga untuk tingkat lanjut atau mutaqaddim. Nah, untuk teknik pembelajaran pada tingkat pemula yaitu yang pertama istami sumarodid. Nah, mendengar atau menirukan. Guru bercerita atau menceritakan, kemudian siswa menirukan apa yang guru sampaikan. Kemudian teknik kedua yaitu undur wa istami sumarodid. Nah, di teknik ini guru memperlihatkan gambar, kemudian guru menceritakan gambarnya dan siswa mendengarkan ceritanya. Lalu disampaikan atau siswa menirukan kembali apa yang guru sampaikan. Kemudian ketiga, undur wa istami sumarodid wa matsil. Nah, di teknik ini guru memperdengarkan kata kerja yang disertai gerakan. Jadi guru memberikan audio, kemudian siswanya mendengarkan kata kerja yang disampaikannya. Nah, guru juga menyampaikan kata kerja tersebut disertai dengan gerakan. Misalnya kata kerja menulis, guru sambil menulis. Kemudian istami suma matsil. Nah, di teknik ini itu bertujuan untuk melatih penguasaan kata kerja. Kemudian kelima, istami suma ikro. Nah, di teknik ini untuk bertujuan untuk mendengarkan kemudian membaca. Lalu istami suma uktub. Di teknik ini juga itu dengan mendengarkan dan menulis. Lalu teknik pembelajaran untuk tingkat menengah atau untuk tingkat mutawasid. Yang pertama, undur wa istamai summa aid. Nah, di teknik ini itu ada 2 macam atau 2 model penyampaiannya. Yang pertama yaitu undur ila surah istamai ila al-faqroh summa aid al-faqroh. Jadi melihat ke gambarnya, kemudian mendengarkan cerita dari gambar yang disampaikan. Kemudian model yang kedua yaitu undur ila kalimat miftahiyah istimai ila al-faqroh summa aid al-faqroh. Nah, di model ini yaitu melihat kepada kalimat kata kunci, kemudian mendengarkan. Dan tingkat yang kedua yaitu undur wa istami summa ajib. Nah, di teknik ini
bertujuan untuk pemahaman melalui latihan menjawab pertanyaan seputar kandungan dari atau isi dari teks tersebut. Lalu undur wa istami summa ihtar ansa dijawabin, atau teknik pembelajaran dengan memperdengarkan paragraf kemudian memilih jawaban yang tepat. Kemudian untuk teknik pembelajaran untuk mutakodim, yaitu istami summa aid al-qisah, menceritakan kembali apa yang didengar. Jadi setelah guru bercerita, kemudian siswa itu menceritakan kembali apa yang ia dengar. Kemudian istami summa ajib. Nah, di teknik ini yaitu dengarkan dan jawablah pertanyaannya. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran keterampilan menyimak. Nah, yaitu untuk kemampuan mengidentifikasi atau menganalisis bunyi ujaran, makna kata, kosakata, dan struktur kalimat, dan kemampuan memahami baik secara umum atau secara global atau secara khusus, yang tersurat ataupun yang tersirat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.